Selamat siang, saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita kembali membaca Matius pasal yang kedua, ayat 1-12 dari bagian yang tadi responsoria sudah kita baca bersama. Saya akan bacakan untuk kita semua bagian firman Tuhan ini. Matius pasal 2 ayat 1-12, firman Tuhan berkata demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya pergi dan carilah anak itu dengan teliti dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Setelah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita kedatangan orang-orang Majus ke Yerusalem. Ketika mereka tiba sampai di Yerusalem, saudara, firman Tuhan katakan mereka bertanya-tanya. Dalam bahasa aslinya kata bertanya-tanya itu, saudara, artinya mereka itu terus mencari sampai menemukan. Itu niat mereka, itu motivasi mereka, itu semangat mereka. Mencari sampai ketemu. Jadi mereka bertanya-tanya, mereka tuh berkeliling dari satu rumah ke rumah lain, door to door. Tanya setiap orang yang mereka jumpai di jalan, di gang, dimanapun, di pasar, dimanapun mereka tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi kamu yang baru dilahirkan itu? Kamu tahu gak? Kamu kan baru selesai pesta besar. Di mana kami mau datang menyembah dia? Tanya orang pertama, gak tahu. Wah, ini Cooper, kurang pergaulan. Tanya orang kedua, juga gak tahu. Tanya orang ketiga, gak tahu. Tanya satu komplek, satu klaster, gak tahu. Tanya satu kelurahan, sama. Jawabannya gak tahu tuh. Akhirnya berita ini viral di seluruh kota Yerusalem. Ada orang asing datang nanya, di mana raja orang Yahudi? Raja kita yang baru dilahirkan. Gak ada tuh, viral, saudara. Orang-orang Yahudi semua mengupload, saudara, foto orang-orang Majus di media sosial, saudara. Dan ditulis captionnya, saudara, ditulis raja orang Yahudi, tanda tanya, saudara. Hashtag, emang ada. Hashtag, di manakah dia? Hashtag, kapan lahirnya woi? Heboh kota Yerusalem, saudara. Istana juga ikut meradang. Sampai Raja Herodes, saudara, menurunkan tim investigasi untuk menelusuri berita ini. Benar atau tidak? Saudara, pertanyaannya sebenarnya sederhana. Satu saja yang pertanyaan yang ingin kita pikirkan. Kok bisa ya orang Majus, orang asing, bukan orang Yahudi, yang tinggalnya itu jauh, saudara, tapi mereka bisa tahu ada kelahiran Yesus. Tetapi sedangkan orang
Yahudi tidak ada satu pun yang tinggalnya satu kota, saudara, dekat. Tapi mereka tidak tahu sama sekali tentang kelahiran Yesus. Bukankah ini pertanyaan yang bisa mengusik kita ketika kita membaca bagian ini? Kenapa orang yang jauh bisa tahu, tapi yang dekat bisa nggak tahu? Nah, ini memang ironis. Banyak juga kita temui, saudara, orang-orang yang dekat dengan gereja, dekat dengan Tuhan, tapi belum tentu mengalami Tuhan, saudara. Sedangkan ada begitu banyak orang-orang di luar, haus dan lapar, mencari kebenaran. Dan Tuhan berkenan kepada mereka. Ada orang-orang yang lahir dari orang tua yang mencintai Tuhan, melayani Tuhan, berusaha mendidik anak-anak dan cucu di dalam Tuhan. Lahir di dalam keturunan Kristen. Tapi tidak sedikit yang saya dengar, banyak anak-anak, banyak cucu-cucu yang meninggalkan Tuhan. Saudara, kenapa orang Majus yang jauh itu bisa tahu, saudara? Sedangkan orang Yahudi yang dekat, rajanya pula yang lahir, nggak tahu. Saudara, Alkitab mencatat, memberikan petunjuk satu saja kepada kita. Dikatakan karena mereka melihat bintangnya di timur. Itu saja. Saudara, orang Majus ini, saudara, adalah kelompok banyak macam ya memang. Ada yang bilang mereka raja, ada yang bilang mereka kelompok orang pintar, bangsawan, terpandang, cendekiawan, saudara. Ada yang bilang mereka ahli perbintangan, macam-macam begitu ya. Jadi saya sebut saja mereka adalah kelompok cendekiawan, saudara. Orang-orang terpandang, orang-orang pandai, orang-orang pintar. Dan mereka ini sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan Babel. Tentu kemungkinan besar saya bisa katakan mereka sedikit banyak terpengaruh oleh tulisan Daniel, Nabi Daniel. Sehingga mereka sedikit banyak mengenal tentang Allah orang Israel. Saudara, tetapi kalau kita perhatikan ya, seberapa hebat pun saudara mereka menganalisa bintang di langit. Dengan segala kemampuan dan keahlian dan kepandaian mereka, saudara. Tetapi kalau bukan Tuhan, kalau bukan Allah yang membuka mata mereka dan yang menuntun mereka ke bintang itu, tidak mungkin, saudara, mereka tertarik kepada bintang itu. Karena itu saya bisa katakan, saudara, bahwa apa yang terjadi dengan orang-orang Majus ini adalah karya Allah. Karya supranatural Allah, anugerah Allah dalam hidup mereka. Karena Tuhan memang ingin menyingkapkan pribadi Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat itu, kepada para Majus. Tuhan menyingkapkan kebenaran kepada mereka, karena mereka juga menjadi bagian daripada penggenapan nubuatan. Kalau kita membaca dalam Yesaya pasal 60 ayat yang ketiga dan beberapa bagian lain, saudara, dikatakan bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terang-Mu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. So, bagian firman Tuhan ini dan apa yang dilakukan Tuhan kepada orang-orang Majus di Perjanjian Baru menggambarkan bagaimana berita keselamatan itu, saudara, bukan lagi hanya milik orang Yahudi. Tetapi berita keselamatan itu, kabar baik ini adalah bagi seluruh bangsa. Dan termasuk kita semua dari berbagai suku dan bangsa yang duduk di ruangan ini. Itulah hati Allah, itulah misi Allah, yaitu keselamatan adalah bagi seluruh suku bangsa. Bukan hanya bagi satu golongan suku saja. Itulah mengapa di dalam pemberitaan Injil, di dalam pemberitaan pekabaran-pekabaran misi, saudara, konsep daripada pelayanan misi kita itu bukan lagi sekedar hanya melayani satu dua suku bangsa, tapi siapapun, suku bangsa apapun, menjadi tugas dan tanggung jawab dan panggilan kita sebagai orang percaya
mengabarkan kabar baik itu kepada mereka. Soalnya kalau kita membaca di dalam bagian ini ada satu nubuatan yang disampaikan oleh para imam kepala dan ahli Taurat ketika ditanya oleh Raja Herodes. Menarik sekali itu bagian di ayat yang ke-6 itu dikutip dari Mika pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Soalnya Mika pasal 5 ayat yang pertama, kalau kita membaca seluruh Mika, sebenarnya itu menggambarkan ada satu raja, yaitu menggambarkan Daud yang baru. Seorang raja, saudara, yang dikatakan akan menggembalakan rakyatnya. Seorang raja baru, Daud yang baru, yang akan mengalahkan musuh-musuh mereka. Raja baru yang akan membawa kedamaian bagi bangsa Israel. Dan di bawah pemerintahan raja yang baru ini, saudara, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang, saudara. Tetapi mereka datang, kali ini bukan untuk menyerang bangsa Israel, tetapi mereka datang untuk menyembah dia. Bukan untuk berperang, saudara, tetapi untuk beribadah kepada raja yang baru ini. Bukan untuk menjarah, tetapi untuk memberi yang terbaik kepada raja ini. Dan itulah gambaran daripada orang-orang Majus yang mencari Yesus, yang menemukan Yesus, yang menyembah Yesus, dan yang memberi persembahan yang terbaik bagi raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Menarik sekali, saudara. Dari sekian banyak nubuatan, tetapi di dalam kisah Majus ini, nubuatan Mika pasal 5 ayat pertama inilah yang muncul, saudara. Yang menggambarkan kedatangan raja baru. Di mana kedatangan bangsa-bangsa yang datang menyembah dia. Itulah mengapa firman Tuhan begitu luar biasa, begitu tajam, begitu tepat, begitu sempurna sekali. Untuk menjelaskan tentang berita keselamatan ini bagi kita semua hari ini. Saudara, inilah kira-kira ringkasan ya atau kesimpulan daripada kisah daripada orang-orang Majus. Saudara. Nah sekarang kita mau melihat apa arti perjumpaan orang-orang Majus ini dengan Tuhan Yesus buat kita hari ini. Saya memberikan 2 poin, saudara. Yang pertama, saudara, kita belajar dari orang-orang Majus bagaimana kita juga perlu sekali untuk menempuh perjalanan spiritual. Menempuh perjalanan rohani kepada Tuhan Yesus setiap hari. Saudara, perjalanan orang-orang Majus mencari Yesus adalah perjalanan rohani, perjalanan spiritual, saudara. Ini bukan perjalanan mencari Yesus untuk mencari lebih banyak harta benda. Ini bukan sebuah perjalanan mencari lebih banyak uang atau menambah pundi-pundi kekayaan kita. Ini bukan perjalanan mencari Yesus untuk mendapatkan kesembuhan ilahi. Seperti yang begitu banyak ditawarkan oleh gereja-gereja di luar, saudara. Saudara, perjalanan spiritual atau perjalanan rohani mencari Yesus, saya sebut adalah perjalanan untuk menyambut, saudara, undangan dari Tuhan untuk datang kepadanya, untuk apa? Mengalami sukacita dan kepenuhan di dalam Dia. Inilah yang saya sebut sebagai perjalanan rohani atau perjalanan spiritual. Setelah orang-orang Majus itu adalah orang-orang yang kaya. Mereka orang-orang terpandang, mereka orang-orang yang sudah punya banyak segala sesuatu yang dunia ini miliki. Mereka sudah miliki, saudara. Tidak ada kekurangan sama sekali. Tapi mereka mau menempuh perjalanan spiritual. Karena mereka tahu ada sesuatu yang jauh lebih bernilai daripada harta benda mereka. Ada sesuatu yang jauh lebih tinggi kualitasnya daripada apa yang mereka miliki di dunia ini. Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dan mereka rela menempuh perjalanan yang jauh mencari bintang itu. Meninggalkan segala kenyamanan mereka. Karena mereka tahu ada sesuatu yang jauh lebih tinggi, jauh lebih bernilai, jauh lebih berkualitas daripada dunia ini. So kalau kita perhatikan di ayat yang ke-9, dikatakan bintang itu sudah mendahului mereka. Hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Kita jelas sekali melihat di sini Tuhan ingin menyatakan diri kepada mereka. Bintang itu membawa mereka tepat
di atas anak itu berada. Tuhan ingin dijumpai oleh mereka. Tuhan membuka dirinya kepada mereka, saudara. Dan sekali Tuhan sudah menyatakan diri, tidak ada satupun yang bisa menggagalkan rencana itu. Sekali Tuhan sudah bekerja di dalam hati kita, sekali Tuhan sudah memanggil kita, sekali Tuhan sudah melahirbarukan kita, sekali Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan kepada kita, tidak ada satupun di dunia ini, pedang, penganiayaan, kesulitan, bahkan kematian sekalipun, memisahkan kita dengan kasih Allah. Itu iman kita, saudara. Itu pegangan kita, saudara. Pada waktu kita ragu, datang dan percaya bahwa sekali Tuhan memegang tangan kita, tidak akan Dia lepaskan. Meskipun kita melepaskan tangan kita. Itu janji Tuhan bagi yang percaya kepadanya. Itu janji Tuhan bagi anak-anaknya, domba milik kepunyaannya. Itu iman kita yang harus kita pegang teguh. Jangan bersandar kepada perasaan kita. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Tapi bersandarlah kepada janji firman Tuhan. Yang berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, dia milikku dan dia beroleh hidup yang kekal di dalamku. Dan tidak ada satupun yang dapat memisahkan aku dengan milik kepunyaanku. Karena aku sendiri yang menjamin, aku sendiri yang memegang, aku sendiri yang akan memelihara sampai kepada kesudahannya. Oh, ini sukacita buat kita, saudara. Sebagai orang-orang yang sudah tinggal di dalam Kristus. Saudara, keberhasilan orang-orang Majus menemukan Tuhan Yesus semata-mata adalah karena Tuhan yang telah membuka dirinya untuk ditemukan. Undangan ini, saudara, tidak bisa diperoleh dengan usaha dan kerja keras kita. Undangan ini, anugerah ini tidak bisa dibeli dengan harta benda sebanyak apapun itu. Semua ini adalah pemberian Allah. Semua karya ini dikerjakan oleh Tuhan Yesus yang menempuh perjalanan spiritual, perjalanan rohani yang jauh dari surga ke dalam dunia, saudara. Dan kabar baiknya, saudara, adalah Tuhan lebih ingin menjumpai kita, orang-orang berdosa, daripada kita ingin menjumpai Dia. Tuhan lebih ingin menjumpai kita daripada kita ingin menjumpai Dia. Bahkan Tuhan sudah menjumpai kita terlebih dahulu pada waktu kita berdosa, pada waktu kita lemah, pada waktu kita durhaka, pada waktu kita masih menjadi musuh Allah. Tuhan sudah menyatakan dirinya kepada kita. Saudara, tahukah apa yang dialami Tuhan Yesus ketika lahir ke dalam dunia? Saya akan beritahu dengan satu kisah, dengan satu cerita, ilustrasi, saudara. Saudara, zaman dulu merokok di dalam pesawat itu, waktu pesawat itu terbang, itu diperbolehkan, saudara. Diperbolehkan. Jadi kita bisa bayangkan, saudara, ya, waktu kita berangkat misalnya dari Jakarta mau ke Eropa, 10 jam katakan, atau 15 jam ke Amerika misalnya. Kita bisa bayangkan kalau dulu, saudara, kita naik pesawat itu penuh asap rokok, saudara, selama 15 jam. Saudara bisa bayangkan suasananya, kalau ada anak kecil nangisnya bukan cuma setengah jam, mungkin selama 15 jam dia nangis karena sesak. Udara berganti pun gak sempet, saudara. Ya, sirkulasinya pasti buruk sekali. Nah, saudara, pesawat terakhir yang memberlakukan aturan dilarang merokok di dalam pesawat itu pesawat dari Cubana namanya. Tahun 2014, saudara. Tahun 2014. Sekarang sudah tidak ada lagi. Semua maskapai penerbangan melarang merokok di dalam pesawat. Jadi saudara bayangkan ya, saudara, kalau kita itu alergi asap rokok. Alergi, saudara. Kehirup dikit batuk, sesak nafas, asma kambuh, kepala pusing, vertigo, migrain, semua keluar, saudara. Saudara bayangkan selama berjam-jam gitu kita harus menghirup udara rokok, saudara. Tidak ada udara segar sama sekali. Mau menghindar juga gak bisa. Mau kemana? Satu pesawat asap rokok, saudara. Maka mau tidak mau kita menghirup.
padahal alergi. Nah, kira-kira seperti itulah Tuhan Yesus ketika datang ke dalam dunia, saudara. Ketika dia lahir ke dalam dunia, saudara, dia adalah orang yang paling alergi dengan dosa. Karena dia tidak berdosa, saudara. Sangat alergi sama dosa. Tapi dia ketika lahir ke dalam dunia, dia harus berada di lingkungan orang-orang berdosa. Bisa bayangkan, saudara, gimana jadi Tuhan Yesus ketika lahir ke dalam dunia. Sesak, saudara. Dada ini selalu terhimpit. Karena ini polusi dosa nih, begitu. Sedangkan saya alergi dosa. Ini polusi nih semua. Dan dia harus berada di lingkungan itu selama 33 tahun. Saudara. Kalau tadi naik pesawat paling ya selama-lamanya berapa sih pesawat nonstop? 24 jam lah katakanlah ya. Setelah itu selesai, akhirnya udara segar. Gitu kan ya saudara ya. Tuhan Yesus saudara, 33 tahun. Harus berada di lingkungan polusi dosa. Nah itulah kondisi Tuhan Yesus saudara. Ketika lahir ke dalam dunia. Bisa bayangkan pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Tuhan Yesus rela menempuh perjalanan spiritual ke jalan salib untuk menggantikan kita orang-orang berdosa. Perjalanan spiritual, perjalanan rohani memikul dosa kita, saudara. Perjalanan spiritual menanggung murka Allah yang seharusnya kita tanggung. Perjalanan spiritual mengalami semua penderitaan dan kesengsaraan dan hukuman yang seharusnya kita terima. Perjalanan spiritual menerima cacian, makian, hinaan daripada orang-orang yang seharusnya kita yang terima. Perjalanan spiritual memenangkan pertempuran dengan kuasa kegelapan yang tidak bisa kita menangkan, saudara. Perjalanan spiritual mengalahkan maut yang seharusnya menjadi bagian daripada kehidupan kita. Semua perjalanan spiritual ini dilakukan Tuhan Yesus supaya saudara dan saya tidak perlu mengalaminya lagi. Kita tidak perlu mengalaminya lagi karena Tuhan Yesus menggantikan kita. Dan sebaliknya kita mengalami sukacita sejati. Mulai hari ini, detik ini ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, sampai selama-lamanya. Saudara, jalan keselamatan sudah dibuka oleh Tuhan Yesus. Dan sekarang saatnya kita berjalan dalam perjalanan keselamatan ini. Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tempuhlah perjalanan keselamatan ini. Tempuhlah jalan salib ini kepada Yesus. Saudara, ada seorang misionaris bernama Stanley Jones. Suatu hari dia tersesat di hutan Afrika. Ketika dia bertemu dengan salah satu penduduk di sana, di hutan itu, dia minta tolong untuk membawa dia keluar dari hutan. Penduduk ini berkata, "Oke, Tuan, ayo ikut saya, ayo jalan." Lalu mereka berjalan kurang lebih 1 jam menembus hutan belantara, saudara. Stanley Jones mulai khawatir. 1 jam jalan, kok gak nyampe-nyampe. Gak ada jalan setapak juga begitu. Mana jalan setapak ini ya? Tebas, hutan dan segala macam gitu, saudara. Lalu dia mulai khawatir dan dia bertanya kepada penduduk ini, "Kamu tahu gak sih jalannya sebenarnya? Kamu tahu gak jalannya ini? Gak ada jalan setapak ini. Kamu tuntun saya kemana?" Begitu kira-kira. Gak ada jalan sama sekali. Lalu penduduk asli ini, penduduk lokal ini dia berkata begini, "Tuan, di hutan ini tidak ada jalan setapak. Saya jalannya, ikut saya aja." Gak ada jalannya, memang gak ada. Tapi saya jalannya, ikut saya. Pasti aman.
Saudara, dunia kita penuh dengan dosa, penuh dengan penderitaan dan pergumulan. Kadang kita nggak bisa lihat jalan di depan kita. Nggak bisa. Saking gelapnya, saking khawatirnya, saking terlalu banyak batu kerikil, tajam, rintangan, halangan, kita nggak bisa lihat jalan di depan kita, saudara. Tapi Tuhan berkata, ikut aku. Aku jalan. Pandang aku, datang padaku, cari aku. Bertanyalah kepadaku. Karena Tuhan kita adalah Tuhan menjadi kompas kehidupan kita. Kita perlu kompas kehidupan, saudara. Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kita ikut jejak Tuhan Yesus, saudara, saudara pasti aman. Kenapa? Karena Tuhan tahu jalan. Kemanapun dia tahu. Dia Allah yang maha tahu, dia Allah yang maha kuasa. Dan terlebih lagi dia sudah memulihkan relasi kita dengan Bapa. Dia akan tuntun perjalanan kita di dunia ini. Sampai nanti bertemu muka dengan muka di surga yang mulia. Tempuhlah perjalanan spiritual kita, saudara, setiap hari melalui firman-Nya. Perjalanan spiritual memahami kehendak-Nya, mengenal Dia semakin dalam. Perjalanan spiritual kita, saudara, adalah perjalanan yang juga mengaku dosa di hadapan Tuhan setiap hari. Perjalanan spiritual kita adalah perjalanan spiritual yang mengalami pengampunan demi pengampunan dari Tuhan. Yang berjanji kepada kita, barang siapa yang datang kepadaku, maka aku akan mengampuni dia. Perjalanan spiritual kita adalah perjalanan menyembah Tuhan Yesus seperti orang-orang Majus yang ketika bertemu dengan anak itu, dengan Tuhan Yesus, sujud menyembah Dia. Perjalanan spiritual kita setiap hari adalah perjalanan mengucap syukur atas apa yang kita punya, saudara. Keluarga, pekerjaan, pelayanan, kesehatan. Perjalanan mengucap syukur atas apa yang kita miliki, saudara. Dan kita tidak perlu cari yang Tuhan tidak kasih sebenarnya. Banyak orang terbalik, saudara. Tidak mensyukuri berkat yang dia miliki. Dan dia cari yang Tuhan tidak beri, saudara. Akhirnya cari dengan caranya sendiri. Adakah kita mensyukuri berkat yang kita punya hari ini? Dan kita tidak perlu mencari kalau Tuhan memang tidak beri, saudara. Saudara, perjalanan spiritual kita setiap hari juga adalah perjalanan untuk mendapatkan penghiburan di saat-saat kita duka. Perjalanan mendapatkan kekuatan di lembah kekelaman. Perjalanan mendapatkan kelegaan, pengampunan, damai sejahtera di tengah-tengah luka kita akibat kita mengalami penolakan atau ketidakharmonisan di tengah-tengah keluarga kita. Di tengah-tengah situasi perjalanan ini, saudara, kita bisa mencari Tuhan, kompas kehidupan itu. Itulah mengapa kita perlu menempuh perjalanan rohani ini setiap hari kepada Tuhan Yesus. Saudara, tempuhlah perjalanan spiritual rohani ini di tahun 2025. Menjadi pribadi yang bertumbuh, menjadi murid Kristus yang dewasa dalam iman, lebih serius, lebih berkomitmen, lebih ingin setia berjalan di dalam perjalanan spiritual dan rohani. Tidak hanya memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi, hanya bersifat mencari uang seperti yang dunia lakukan. Tidak salah, saudara, memang kita perlu uang. Tetapi kita adalah juga makhluk rohani, saudara. Dalam satu buku Roots and Wings, saudara, Pastor Edmund, dia menuliskan bahwa sesungguhnya ketika Tuhan menciptakan kita, saudara, kita diciptakan sebagai makhluk rohani yang berdiam di dalam tubuh jasmani, saudara.
bukan terbalik. Kita adalah orang manusia rohani, makhluk rohani yang diciptakan untuk berelasi dengan Tuhan di dalam tubuh jasmani. Tapi banyak orang sekarang terbalik, saudara. Dia memposisikan dirinya sebagai makhluk jasmani yang mencari hal yang rohani. Makhluk duniawi, makhluk jasmani yang mencari hal yang rohani, saudara. Sehingga hal yang rohani itu menjadi sesuatu yang tambahan saja, saudara. Bukan lagi menjadi sesuatu yang utama. Terbalik, saudara. Kita diciptakan sebagai makhluk rohani yang berelasi dengan Tuhan di dalam tubuh jasmani kita. Kita bukan orang yang diciptakan di dalam tubuh jasmani yang sedang mencari hal rohani. Jangan dibalik, saudara. Itulah mengapa persekutuan dengan Tuhan itu sangat penting sekali di dalam kehidupan kita. Khususnya kita orang-orang percaya. Kita adalah para musafir yang sedang berjalan. Dan suatu hari, saudara, namanya musafir, kita akan sampai pada tujuan. Yaitu bertemu muka dengan Tuhan. Dan hidup abadi, kekal, selama-lamanya bersama dengan Dia. Berdoalah supaya Tuhan meningkatkan kepekaan rohani kita. Memberi kita hati yang lebih peka, lebih responsif terhadap hadiratnya. A spiritual receptivity, saudara, for a more perfect consciousness of the divine presence. Itu kiranya menjadi doa kita, saudara, di tahun 2025. Ingin lebih peka, ingin lebih reseptif, dekat dengan hadirat Tuhan. Yang kedua, saudara, setelah kita orang-orang yang telah tinggal di dalam Kristus dan mengalami anugerah keselamatan di dalam Dia, dan kita sedang berjalan bersama-sama dalam perjalanan rohani dan spiritual kita menuju kepada hidup yang kekal. Saudara, kita akan menjumpai begitu banyak orang-orang yang belum mengenal Kristus. Maukah kita pulang dan memberitakan kabar baik sukacita ini supaya orang-orang juga mengalami dan berjalan dalam perjalanan spiritual ini bersama dengan kita, saudara. Saudara, di ayat 12 kita tahu bahwa orang-orang Majus setelah mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka diperingatkan jangan kembali kepada Herodes, tapi pulang lewat jalan yang lain. Nah, catatan Alkitab, saudara, kalau kita hanya membaca, saudara ya, di kisah Majus ini, kesannya Herodes itu baik. Kamu pergi ya, nanti kasih tahu saya, karena saya mau datang menyembah dia. Kan begitu kan ya. Tapi kalau kita baca di ayat 13, saudara, ternyata itu semua tipu muslihat daripada Raja Herodes. Dikatakan setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu, untuk membunuh dia. Wah, jelas sekali, saudara. Alasan kenapa disuruh orang Majus balik. Karena Herodes mau membunuh Tuhan Yesus. Nah, maka kalau kita baca cuma di perikop tadi, ya Herodes baik. Tapi ternyata jahat, saudara. Ya. Nah, itulah mengapa ketika kita membaca Alkitab, saudara, kita membacanya lebih panjang, gak apa-apa, lebih utuh, supaya kita bisa lebih memahami kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Saudara, alasan jelas Herodes mau membunuh Yesus dan ini jelas bukan rencana Allah. Belum waktunya Yesus mati. Nanti disalib, Yesus akan memberikan nyawanya bagi kita. Saudara, ada pesan teologis yang ingin disampaikan di bagian ini, saudara. Saudara, orang-orang Majus, ketika mereka berjumpa Tuhan Yesus, hidup mereka tidak lagi sama. Mereka datang sebagai orang-orang berdosa, tapi mereka pulang sebagai ciptaan yang baru. Dan salah satu buah daripada pertobatan mereka yang bisa kita lihat, saudara, adalah taat. Orang-orang Majus taat. Ketika mereka diperingatkan oleh mimpi, di mimpi ya, jangan
pulang ke Herodes, tapi lewatlah jalan lain. Saudara, mereka taat. Itu buah pertobatan mereka, saudara. Mereka taat kepada perintah Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku." Saudara, perjalanan spiritual adalah perjalanan ketaatan. Bukan hanya perjalanan mendapat pengampunan, bukan hanya perjalanan mendapat penghiburan, kekuatan, pertolongan, bukan hanya perjalanan mengalami anugerah, perjalanan mendapatkan berkat dan mensyukuri berkat itu. Tapi saya mau tambahkan, saudara, perjalanan spiritual kita sebagai orang percaya kepada Tuhan adalah perjalanan ketaatan. Perjalanan taat kepada perintah Tuhan, perjalanan taat kepada firman-Nya, perjalanan setiap hari ingin menyenangkan hati Tuhan, perjalanan yang ingin mempersembahkan hidup yang terbaik melayani Dia, perjalanan yang mau terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan misinya. Itulah mengapa, saudara, Tuhan berkata pulang lewat jalan lain, bukan jalan Herodes. Karena jalan Herodes berujung kepada matinya pengharapan manusia. Tapi jalan yang lain, jalan kehidupan. Jalan yang lain, jalan perintah Tuhan. Jalan yang lain, jalan sukacita. Jalan yang lain, jalan pemberitaan. Jalan yang lain, jalan pekabaran Injil. Jalan yang lain, jalan pengharapan bagi seluruh umat manusia. Oh, Paulus berkata, saudara, dalam Roma pasal 10-15, alangkah menyenangkan langkah-langkah mereka yang membawa kabar baik. Saudara, maukah kita menjadi pembawa kabar baik bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan? Maukah kita taat, melakukan perintah Tuhan, menjadi saksi Tuhan, duta-duta Allah di tengah dunia ini? Orang-orang maju, saudara, menurut sejarah, mereka pulang, mereka menjadi pekabar-pekabar Injil. Di tempat-tempat mereka kembali, saudara. Pada masa sekarang, arkeolog menemukan situs-situs kekristenan di Irak, di Syria, di Arab, dimanapun. Ada bukti-bukti daripada kekristenan di sana. Dan ini merupakan bagian sejarah daripada apa yang orang-orang Majus kerjakan sepulang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara, apa yang bisa kita lakukan sebagai anak Tuhan di waktu-waktu dekat ini, saudara? Tanggal 24 Desember, saudara, dan 25 Desember, gereja kita akan merayakan Natal dengan mengadakan KKR Natal dan KPR Natal, saudara. Nah, saya tahu bahwa setiap tahun gereja kita mengadakan Natal dan merayakan Natal. Tapi biarlah tahun ini kita rindu melalui KKR Natal dan KPR Natal ini, berita kabar sukacita keselamatan itu boleh dikumandangkan di dalam gereja kita. Berita keselamatan di dalam Tuhan Yesus boleh didengar, boleh dikumandangkan, boleh diproklamasikan bagi mereka yang belum percaya. Kesempatan bagi kita membawa keluarga, sanak famili, teman, sahabat untuk hadir mendengar berita Injil, berita Natal. Doakan nama-nama mereka, saudara. Ajak mereka dan lihatlah bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka. Dan itu semua dimulai dari ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Mendoakan, mengajak, membawa mereka. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, biarlah firman-Mu kembali meneguhkan iman kami. Bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang boleh mengalami kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Dan sebagai anak Tuhan, Tuhan memberi tugas dan panggilan kepada kami untuk memberitakan nama Tuhan bagi banyak orang. Membuat nama Tuhan semakin dikenal. Biarlah Tuhan, hidup kami adalah hidup yang dipakai menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Dan di waktu dekat ini, tanggal 24 dan 25, menjadi
kesempatan kami untuk taat melakukan perintah Tuhan, mendoakan, mengajak, dan membawa orang-orang untuk mendengar berita Injil di dalam gereja kami. Pakailah kesempatan momen-momen ini Tuhan, untuk nama-Mu ditinggikan, dimuliakan, dan bertahta di dalam hati setiap manusia yang berdosa. Ini menjadi seru doa kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara.